Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Perkenalkan Bapak. Nama Dr. Nardi Sunardi. Hari ini Bapak ingin memberikan materi pembelajaran tentang analisa laporan keuangan, dengan tema di samping ini. Tema pembelajaran tentang bab 2 yaitu tinjauan analisis laporan keuangan. Sebelum menuju ke video pembelajaran, alangkah baiknya jika suka video ini silahkan subscribe, like, dan komennya. Terima kasih. Welcome. Nardi Sunardi, Universitas of Pamulang Lecture, and STV Channel. Aktivitas usaha setiap perusahaan mempunyai berbagai macam tujuan, hal ini agar operasional perusahaan menjadi jelas dan terarah. Setiap perusahaan menginginkan agar dalam operasionalnya menghasilkan keuntungan atau laba yang maksimum. Keuntungan maksimum diperlukan agar perusahaan dapat terus membiayai operasionalnya sehingga dapat terus berjalan dan beroperasi secara kontinu dalam waktu yang lama. Laporan keuangan harus dianalisis terlebih dahulu untuk dapat dibaca, dimengerti, dan dipahami oleh pemangku kepentingan untuk mendapatkan hasil analisa sebagai dasar kebijakan manajemen untuk membuat kebijakan tentang kesehatan keuangan perusahaan, kinerja keuangan perusahaan, dan dapat mengetahui nilai perusahaan. Alat analisis yang sering dipakai adalah menggunakan rasio seperti likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, aktivitas dan lain-lain seperti analisis non-rasio untuk melihat kesehatan, kebangkrutan, kinerja ataupun nilai perusahaan. Analisis ini digunakan oleh para manajer dalam hal pengambilan keputusan strategis baik dalam bidang keuangan, produksi, pemasaran atau dalam bidang sumber daya manusia di perusahaan. Analisis laporan keuangan juga dapat dikatakan sebagai proses untuk mengubah data yang ada dalam laporan keuangan menjadi sebuah informasi bermakna yang dapat dipergunakan dalam pengambilan keputusan. Tujuan pelaporan keuangan bagi perusahaan adalah untuk menginformasikan tentang 1. Seberapa besar aktiva dan jenisnya yang dimiliki oleh perusahaan pada periode tertentu. 2. Seberapa besar hutang dan jenisnya serta modal perusahaan dalam satu periode tertentu. 3. Seberapa besar pendapatan dan jenisnya yang telah didapatkan perusahaan pada periode tertentu. 4. Seberapa banyak biaya dan jenisnya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam periode tertentu. 5. Adanya pergerakan atas aktiva, pasiva serta modal perusahaan. 6. Keterangan yang berkaitan dengan prestasi kerja manajemen perusahaan dalam periode tertentu. 7. Keterangan mengenai catatan atas laporan keuangan. Analisis terhadap keuangan dapat menentukan apakah suatu bisnis akan 1. Melanjutkan atau menghentikan operasi utamanya atau sebagian dari bisnisnya. 2. Membuat atau membeli bahan baku tertentu dalam pembuatan produknya. 3. Memperoleh atau menyewa mesin dan peralatan tertentu dalam produksi barangnya. 4. Menerbitkan saham atau menegosiasikan pinjaman bank untuk menambah modal kerjanya. 5. Membuat keputusan tentang berinvestasi atau meminjamkan modal. 6. Membuat keputusan lain yang memberi kemungkinan manajemen membuat pilihan berdasarkan informasi tentang berbagai pilihan dalam menjalankan usahanya. Analisis laporan keuangan yaitu untuk menentukan kinerja keuangan dan operasional perusahaan. Sejumlah metode atau teknik yang digunakan untuk menganalisis laporan keuangan perusahaan. Berikut ini gambaran umum metode atau teknik yang banyak digunakan oleh perusahaan sebagai berikut. 1. Analisis perbandingan laporan keuangan, comparative statement analysis. 2. Analisis laporan keuangan sistem trend analysis. 3. Analisa common size analysis. 4. Analisa DuPont analysis. 5. Analisa aliran dana, fund flow statement. 6. Analisa arus kas, cash flow statement. 7. Analisa rasio, ratio analysis. Analisis rasio adalah teknik yang paling populer dan banyak digunakan untuk melakukan analisis laporan keuangan. Rasio dapat bermanfaat sebagai analisis perbandingan dengan 1. Rasio tahun lalu, 2. Standar yang telah ditentukan, dan 3. Rasio kompetitor. Pada dasarnya analisis rasio bisa dikelompokkan ke dalam 5 macam kategori, yaitu 1. Rasio likuiditas. 2. Rasio aktivitas. 3. Rasio solvabilitas. 4. Rasio profitabilitas.
5. Rasio pasar. Kelima rasio tersebut ingin melihat prospek dan resiko perusahaan pada masa yang mendatang. Kelima faktor tersebut akan mempengaruhi harapan investor terhadap perusahaan pada masa mendatang. Bila suka mengenai video pembelajaran ini silahkan subscribe, like dan komennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.